Al-ghasyah secara bahasa artinya menutupi. Ghasyah tertutup. Tetapi al-ghasyah di sini itu salah satu nama dari hari kiamat. Di mana barangkali penamaan hari kiamat itu dengan nama al-ghasyah. Nah, karena hari kiamat itu melingkupi semua manusia di akhirat kelak. Artinya tidak ada satupun manusia yang tidak akan masuk ke alam akhirat. Semua manusia yang pernah hidup tak bisa lepas, kecuali semuanya akan masuk ke alam akhirat. Nah, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Siap untuk hidup di dunia juga harus siap untuk hidup di akhirat. Nah, kira-kira begitu. Hidup di dunia begitu singkat, 60 tahun, 70 tahun umat Rasulullah, lebih itu tak banyak. Yang lebih daripada itu pun hidupnya sudah tak nikmat. Ya kan? Hanya sebentar. Tapi hidup di sana itu tiada batasnya, selama-lamanya. Maka satu perkataan ulama yang hendaklah selalu kita ingat, man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang kenal, mengerti, paham akan jauhnya perjalanan, pasti akan mempersiapkan bekal yang banyak. Nah, kalau orang yang tak mengerti perjalanan akhirat kelak, wajar saja dia tidak mempersiapkan bekal. Tapi orang yang mengerti dengan perjalanan panjang pasti akan mempersiapkan bekal di akhirat. Kita coba dengan pegang. Ini bisa dibuka, Pak Aziz? Cek Aziz. Dibuka. Nah, itu secara bahasa makna ghasyah. Jadi ghasyah itu melingkupi semua makhluk, manusia, jin, semuanya akan masuk ke alam akhirat. Di sana pilihannya hanya dua. Kalau bukan surga, berarti neraka. Kalau tidak neraka, berarti surga. Tak ada tempat yang lain. Pilihannya hanya dua saja. Nah, oleh karena itu, orang yang pintar tentu akan memilih tempat yang cocok untuk dirinya. Nah, di dalam surat Al-Ghasyiyah ini itu disebutkan kedua tempat itu, apa sifatnya. Baik, kita lanjutkan. Surat Al-Ghasyiyah sebagaimana diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bisabbi isma rabbikal a'la wal ghasyiyah fi salatil 'id wa yaumil jumu'ah. Kata Nu'man bin Bashir, seorang sahabat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca Sabbi isma rabbikal a'la dan surah Al-Ghasyiyah pada sholat Id dan pada sholat Jumat. Kalau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ini sering diambil dari kata kana yaqra. Kana fi'il madhi nakis, yaqra'u fi'il mudhari. Fi'il madhi nakis kana bergabung dengan fi'il mudhari, itu memfaedahkan sering. Atau selalu atau sering dia membaca pada dua sholat ini
Yang pertama Al-A'la, Sabbisma rabbikal a'la. Yang kedua surat Al-Ghashiyah. Oleh karena itu menjadi sunnah pula, karena ini sunnah fi'liyah dari Nabi. Bagus untuk kedua surat ini dibaca pada dua sholat itu, tapi tidak mesti. Dengan pula nanti kalau tak membaca surat itu sholat Jumat, sholat itu tidak sah, tidak begitu. Kalau di Madinah itu kita sholat dulu waktu saya pergi ke sana, pergi umrah yang pertama dulu, pas sholat Jumat pertama di Madinah, yang dibaca oleh imam suratnya apa? Al-Ikhlas 1, Inna Ata'ina 1, paling pendek. Nah, jadi Nabi memang sering baca surat ini, tapi bukan berarti mesti surat ini. Baik. Kemudian juga dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya Dhahak bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Bashir, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati ma suratil jumu'ah? Qala hal ataka hadisul ghashiyah. Jadi apa yang sering dibaca Rasulullah pada hari Jumat? Apakah bersama dengan surat Jumat atau lalu katanya hal ataka hadisul ghashiyah, menunjukkan dia juga sering membaca surat Al-Ghashiyah. Kemudian didukung oleh riwayat yang lain juga dari Abu Daud, dari kaum Nabi, An-Nasai, Imam Muslim, Ibnu Majah, dari Dhamrah bin Sa'id yang sampai sanadnya kepada Nu'man bin Bashir. Sekarang kita lihat ayatnya. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Hal itu huruf istifham, kata tanya, menunjukkan apakah telah datang kepada engkau hadisul ghashiyah. Hadis itu berita atau cerita, berita tentang al-ghashiyah, hari pembalasan. Kata Ibnu Abbas, al-ghashiyah itu salah satu nama dari nama hari kiamat. Kan ada al-qari'ah, ada apalagi yaumul qiyamah, yaumul hisab, ada al-ghashiyah. Semua itu nama-nama hari kiamat, yang mana dengan nama-nama itu menunjukkan sifat dari hari kiamat itu sendiri. Kalau dikatakan ghashiyah tadi, karena dia melingkupi semua orang, semua makhluk nanti masuk ke situ, manusia, jin, semuanya akan masuk ke situ, maka disebut al-ghashiyah. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, dia salah satu dari nama hari kiamat. Begitu juga perkataan dari Qatadah, Ibnu Zaid, sebab kiamat itu tawsad nasa wa ta'ummu, akan melingkupi manusia dan akan mengumumkan mereka masuk ke dalam hari kiamat. Dari Amr ibn Maimun, dia pernah mengatakan, dalam sahabat, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala muratin taqra. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang membaca hal ataka hadisul ghashiyah. Ada seorang perempuan sedang baca surat ini. Itu kan artinya, apakah telah datang kepada engkau? Ka itu engkau, yang tertuju kepada person Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah datang kepada engkau berita tentang al-ghashiyah, tentang hari kiamat? Faqama yastami wa yaqul, maka beliau pun berdiri sambil mendengarkan,
kemudian dia mengatakan na'am, ya, qad ja'ani, memang sudah telah datang kepadaku berita tentang al-ghasiyah itu. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuh jamak dari kata wajhun. Wajhun artinya wajah. Wajhun wajah. Jamaknya wujuh. Berarti wajah-wajah manusia yauma izin pada hari itu khashi'ah. Kalau khashi' secara bahasa artinya kan khusyuk. Khusyuk di sini maksudnya tertunduk. Tertunduk malu, tertunduk merasa takut, memikirkan nasib yang akan datang. Ini untuk orang-orang yang durhaka. Wujuhu yawma izin khashi'ah. Sebaiknya setiap kita mendengar ayat-ayat tentang neraka, langsung kita berdoa kepada Allah, ya Allah hindarkanlah aku daripada neraka itu. Karena Rasulullah begitu. Kalau tidak salah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau sholat malam di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sholat malam itu 1 rakaat membaca ayat yang panjang, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, lanjut Al-Imran, 1 rakaat. Kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu ketika Rasul sampai pada ayat tentang neraka, tentang azab, beliau berhenti sejenak. Lalu dikatakan, ya Allah lindungi aku dari neraka. Apakah itu jadi sunnah? Walaupun dalam sholat itu boleh. Nah, jadi mamanya ketika baca ayat tentang neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Nah, itu dibaca Nabi, berhenti sejenak, lalu lanjut lagi baca ayat berikutnya. Dan begitu juga ketika beliau membaca ayat tentang surga, beliau berhenti sejenak, lalu berdoa, ya Allah adkhilnil jannata, masukkanlah aku ke dalam surga. Atau Allahumma ja'alni min ahlil jannah, ya Allah jadikan aku dari ahli surga. Maka ini jadi sunnah. Setiap kita baca ayat yang bercerita tentang neraka, langsung berdoa kepada Allah, hindarkanlah kami, hindarkanlah saya dari neraka. Nah, jadi pada ayat yang kedua, wujuh yauma izin khasyiah, wajah-wajah manusia waktu itu tertunduk malu, takut. Karena ini hari yang sebenarnya. Kalau dia hidup dunia kan bukan hidup yang sebenarnya. Dalam hadis disebutkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Seolah beliau bercurhat kepada Allah, Allahumma, ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan itu, illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Berarti kehidupan dunia ini bukan kehidupan sebetulnya. Kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Sehingga beliau mengatakan begitu. Nah, ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Amilah isim fa'il, menunjukkan pelaku. Lalu dalam bentuk muannas. Kembali kepada siapa? Amilah artinya bekerja. Nasibah, bekerja keras. Dalam kehidupan dunianya, wajah-wajah yang nanti tertunduk, malu, takut di hadapan Allah di akhirat kelak, mereka ketika di dunia amilatun nasibah, bekerja keras, beramal kuat dalam kehidupan dunianya. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat, siapa orang yang seperti ini? Itu orang-orang Nasrani. Mereka itu dahulu orang-orang Nasrani banyak yang memang kerjanya ibadah saja. Bersemedi berada di kuil di gereja mereka, beribadah saja. Tapi sayang mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun kerjanya gigih, ibadahnya kuat, tapi setelah turunnya Al-Quran, setelah diutusnya Rasulullah, agama sebelumnya tidak diakui lagi oleh Allah.
Semuanya harus beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka dalam kehidupan dunia bekerja keras beribadah, walaupun menyembah Allah, tapi syariat agama mereka itu sudah diperbarui oleh dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Ketika Nabi sudah diutus, kalau masih ada yang mengamalkan ajaran lama, maka tidak diterima lagi. Itu banyak dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam. Tak ada lagi yang lain. Nampak ya? Baik. Amilatun nasibah. Nasibah secara bahasa artinya tegak, kokoh. Itu berdiri tegak, kokoh. Itu makna nasib. Nun soba yang menunjukkan makna kekokohan. Artinya apa? Mereka beramal, bekerja keras dalam kehidupan dunia. Jadi kira seperti kita. Ada dulu pendeta yang disebutkan di dalam surat apa itu? Al-Asr wal Jumu'ah. Ketika Allah berfirman, kama salil syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Itu disebutkan dalam tafsirnya apa? Dan seperti syaitan ketika dia berbicara kepada seorang manusia. Artinya kafirlah kamu. Ketika dia sudah kafir, maka syaitan pun mengatakan, saya berlepas diri daripada engkau, saya takut kepada Tuhan sekalian alam. Itu syaitan. Disebutkan siapa yang disuruh kafir oleh syaitan tadi? Itu seorang rahib, seorang pendeta pada masa dulu yang kerjanya hanya beribadah di tempat ibadahnya. Puluhan tahun, kalau tidak salah Mukatsir menyebutkan 60 tahun kerjanya beribadah saja. Bayangkan 60 tahun menetap di tempat ibadahnya, selalu beribadah siang malam. Lalu syaitan pun berusaha bagaimana menggelincirkan. Dalam tafsir disebutkan, dia jadikan seorang perempuan menjadi gila. Dia jadikan perempuan tadi kesurupan menjadi gila. Kemudian syaitan masuk ke dalam mimpi salah seorang saudara dari perempuan tadi. Kata syaitan di dalam mimpinya itu, kamu bawalah saudara perempuanmu ini untuk berobat ke si bulan, kepada bulan, dia itu bisa mengobati. Dibawa. Itu dalam masa pengobatan, perempuan tadi tinggal bersama si bulan tadi, orang yang ahli ibadah tadi. Apa yang terjadi? Setan memboda dia. Akhirnya dia menzinai perempuan gila tadi. Akhirnya hamil. Lalu kocar-kacir, takut, galau. Apa solusinya? Dia dikenal orang baik, ahli ibadah. Akhirnya setan datang lagi. Dia katakan, sebetulnya sayalah yang menyebabkan kamu seperti ini, dan tak ada yang bisa menolong kamu kecuali saya, kata setan. Itu sudah 60 tahun beribadah, kerjanya beribadah terus. Tak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali saya. Orang dalam keadaan sempit, kepepet seperti itu, ibarat orang jatuh ke dalam jurang, kalau tidak ada tali, rumput pun akan dipegang untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia pun menyerah. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kata setan, kamu cukup bersujud sekali saja kepadamu. Akhirnya dia lakukan. Setelah ahli ibadah tadi bersujud, maka setan pun tertawa dan mengatakan, saya berlepas diri daripada engkau. Saya takut kepada Tuhan Rabbal Alamin. Bayangkan 60 tahun. Jadi kita kan belum ada yang full beribadah 60 tahun, ya kan? Belum apa-apanya kita ini. Tapi umat Rasulullah SAW umat yang istimewa. Amal ibadah dilipat gandakan, diberikan salah satu malam Lailatul Qadar sekali setahun.
amal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu kelebihan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat orang pertama yang diadili, orang pertama pula masuk surga, umat pertama. Itu keistimewaan. Nah, amilatun nasibah, mereka wajah-wajah tertunduk. Tadi di akhirat orang yang bekerja keras beramal dalam kehidupan dunia. Tasla naran hamiyah, mereka tasla ini dibakar atau dicampakkan dalam keadaan dibakar pada naron hamiyah. Nar artinya api atau neraka, hamiyah yang bergejolak panas sampai pada puncak mendidihnya api neraka itu. Jadi itulah nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Jangankan sampai dimasukkan sekejap saja, didekatkan kepada neraka, itu prinsip kita, jangan sampai didekatkan. Tusqa min ainin aniyah, diberi dari mata air yang mengalir. Nah, itu minum mereka. Tapi aniyah ini tentu bukan sesuatu yang baik sifatnya. Coba kita lihat. Amilatun nasibah, ayat berikutnya. Jadi Iqrimah mengatakan amilah bid dunya bil ma'asi, di dunia penuh dengan kemaksiatan, nasibah di akhirat penuh dengan azab. Tasla naran hamiyah, dia akan dibakar oleh api yang begitu menyala, harratun syadidatul harri. Nah, kemudian tusqa min ainin aniyah, ay qad ittaha harraha wa walayanuha, artinya diberi diberi minum dari air yang ghala, mendidih, bukan yang mengalir ya, air yang mendidih. Intaha harruha, intaha itu sampai pada puncak panasnya, wa walayanuha, dan sampai pada puncak mendidihnya. Nah, kalau air mendidih pada derajat berapa? 100 kan? 100. Sanggup nggak kita masukkan jari ke dalam? Sanggup. Itu belum apinya, airnya baru. Api yang paling panas sekarang, besi bisa cair dalam suhu berapa? Kalau 1000. Matahari berapa panasnya? 15.000. 12 juta Celcius. 12 juta. Taruh 12 juta. Masih bisa dihitung. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah menyebutkan bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panas api yang terpanas yang ada di dunia. Berarti kalau matahari itu masih bisa diperkirakan panasnya, kalau berapa tadi? Puluhan juta derajat Celcius, makanya itu masih bisa diperkirakan. Sepanas-panasnya apa yang ada dalam kehidupan dunia ini, itu baru 1 dari 70 panasnya neraka. 1 dari 70. Nauzubillah. Nah, jadi diberi minum dari air yang panas sangat dan mendidih. Inilah pendapat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan dan As-Suddi. Nah, laisa lahum ta'amun, sudahlah begitu panas, minumannya air yang mendidih. Laisa lahum ta'am, tak ada makanan bagi mereka, illa min dori', kecuali dari makanan yang berduri. Makanan berduri. Duri saja kan dimakan, terkena jar kulit saya udah sakit, apalagi kalau dimakan. Itulah makanan mereka. Tapi mereka harus memakannya karena terlalu lapar. Air yang mendidih harus diminum karena terlalu haus. Sekali haus hancur semua isi perutnya. Itulah
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari makanan yang berduri. Nah, kata Ibnu Abbas, maksud daripada min dhari' atau ta'amun illa min dhari' itu sajaratun min nar, pohon yang berasal dari neraka. Nah, wa qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair mengatakan wa zakum. Nah, zakum ini zakum ini itu pohon dari neraka yang berduri. Itu menurut Sa'id bin Jubair. Kemudian dia juga mengatakan mana lainnya anna al-hijarah. Maksudnya adalah api dari api neraka, bukan api, batu dari api neraka. Batu dari api neraka. Itu makanan mereka. Kemudian juga dari Ikrimah, maksud dari ta'amun illa min dhari' sajaratun zatu syaukin la ti'atun bil ardi. Itu pohon yang berduri yang ada di atas bumi. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi banyak makna daripada illa min dhari' ini. Intinya itu adalah makanan yang sangat buruk, berduri, apakah dari pohon ataupun dari batu. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini ayatnya. La yusmin. Dia tidak bisa menggemukkan. Mana bisa menggemukkan? Isinya duri, batu. Badan dia hancur. Wa la yughni min ju', tidak menghilangkan rasa lapar. Yani la yaslu bihi maksudun wa la yandafi'u bihi maksud. Tidak menyampaikan kepada maksud daripada makanan. Kalau minuman tujuannya supaya menghilangkan haus, tak tercapai hilang haus. Kalau makan tujuannya supaya hilang lapar, lapar tak hilang. Nah, masuk waktu. Nah, salat kita dulu. Ya, salat dulu. Baik, kita salat dulu, kita tutup untuk sementara. Baik, nasruminallahi wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.